Hai Moviewers, apa kabarnya? Semoga sehat dimanapun Anda berada. Mimin kali ini akan mereview sebuah anime yang amat sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Karena rating anime kali ini bahkan menyalip Kimi no Na wa. Penasaran apa filmnya? Oke, film ini berjudul Koi no Katachi atau A Silent Voice. Mengisahkan seorang gadis bisu dan tuli yang selalu dibully oleh teman sekelasnya. Penasaran? Sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya. Yuk kita langsung ke filmnya. Di awal film kita akan melihat 3 sekawan yang dikepalai oleh Soya Ishida. Biasalah, kalau anak laki-laki kan sukanya geng-gengan gitu. Seperti anak laki-laki pada umumnya, mereka pasti agak sedikit pecicilan dan nakal. Suatu hari di kelasnya ada seorang murid baru yang masuk ke kelasnya. Gurunya pun menyuruhnya untuk memperkenalkan diri. Tetapi murid baru itu tak menyaut. Sampai di sini ya kita mah nangkepnya paling lamun atau paling kebelet pup. Oh my god! Tetapi setelah beberapa saat gurunya pun menjawilnya. Lantas anak perempuan itu pun mengeluarkan sebuah buku dari tasnya. Ternyata buku itulah caranya untuk berkomunikasi. Karena ternyata ia adalah anak tunarungu, atau sering disebut bisu dan tuli. Namanya adalah Shoko Nishimiya. Awalnya teman-teman di kelas itu pun menyambutnya dengan ramah. Mereka sempat berbincang dengan Shoko lewat buku itu. Hari demi hari telah berlalu. Shoko pun mengikuti pelajaran sebagaimana seperti orang normal pada umumnya. Saat paduan suara, Shoko terlihat salah tempo karena keterbatasan pendengarannya. Dan anak lain pun mulai mengeluh atas apa yang Shoko lakukan. Semakin lama, teman-teman Shoko pun mulai menganggap bahwa kekurangan Shoko adalah sebuah hal yang mengesalkan. Dan karena hal itu, Shoko pun dengan perlahan dijauhi oleh teman-temannya. Lantas Soya pun mendatanginya dan mengatakan bahwa dirinya membuat banyak orang kesal. Ia pun lantas melemparkan pasir ke muka Shoko. Keesokan harinya adalah pelajaran bahasa isyarat. Pelajaran ini diajarkan supaya murid lain mendapat ilmu komunikasi baru sekaligus dapat berkomunikasi dengan Shoko. Naoka terlihat tak menyetujuinya, tetapi ada murid lain yang membantah hal itu. Ia ingin belajar bahasa isyarat itu. Hal itu pun membuat Naoka kesal. Karena hal itu, anak itu pun dijauhi teman-temannya dan mendapat perundungan. Akhirnya ia pun dikabarkan pindah sekolah. Lantas geng jahat ini pun berulah. Mereka mengatakan bahwa anak itu pindah karena kesalahan Shoko. Tetapi Shoko tidak membalasnya. Ia malah mengucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Entah kenapa semakin lama tindakan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka mengganggu Shoko terus-menerus. Naoka lantas menyilakan rambut Shoko dan meminjam alat bantu dengarnya. Tetapi lantas ia memberikan kepada Soya dan membuangnya. Setelah hari itu, perundungan selalu terjadi pada Shoko. Sampai di suatu titik, Soya mencabut alat itu dengan paksa dan membuat telinga Shoko berdarah. Aduh, kasihan banget sih Shoko. Sini sama gua aja. Oh my god! Soya masih labil dan belum mengetahui bahwa semua yang dilakukannya adalah salah.
Saat pulang sekolah, Shoko pun menemuinya. Bukannya marah, tetapi ia ingin meminta maaf kepada Soya apabila ia berbuat salah. Ya, malah kebalik ya. Yang harusnya minta maaf siapa? Yang harusnya merasa salah siapa? Ya, itulah film. Biasalah. Tetapi Soya malah menolaknya dan membuang buku itu ke kolam yang kotor. Keesokan harinya terlihat kepala sekolah yang mengumumkan bahwa ia mendapat laporan dari ibu Shoko bahwa Shoko telah diganggu oleh teman-teman sekelasnya. Guru Shoko pun langsung menunjuk Soya untuk berdiri karena ia adalah orang yang paling mencolok sebagai pengganggu Shoko. Soya pun ingin membela diri bahwa ia bukanlah satu-satunya yang mengganggu Shoko. Akan tetapi teman-temannya mengkhianatinya dan menutupi kesalahan masing-masing. Soya telah dijadikan kambing hitam. Setelah itu dunia pun terbalik. Ia sekarang menjadi sasaran perundungan bagi teman-temannya. Tak lama setelah kejadian itu, ibunya pun diberi laporan dan Soya diajak untuk bertemu ibu Nishimiya. Ibunya pun menyelesaikan masalahnya meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Sampai di sini pun Soya masih belum mengerti apa yang telah diperbuatnya. Ia bertemu Shoko di kelas dan masih berbuat jahat padanya. Saat itu Shoko ingin menghapus tulisan-tulisan yang ada di meja Soya. Tetapi Soya malah memarahinya dan itu membuat mereka bertengkar sampai tumpang tindih. Aduh, bertengkar tapi kok agak enak ya ngelihatnya. Sejak saat itu Shoko telah pindah dari sekolah itu. Lantas film langsung beralih ke masa depan. Terlihat Soya yang duduk di bangku SMA. Entah ini kebetulan atau memang ini adalah film, ia tak sengaja bertemu Shoko di tempat itu. Lantas Soya pun menyapanya, tetapi Shoko langsung lari menghindarinya. Ya mungkin ia mendapat trauma lama atau gimana ya kan? Lantas Ishida pun mengejarnya. Dan ia bermaksud untuk mengembalikan buku Shoko. Ia pun berkata bahwa ia ingin berteman dengan Shoko. Itu mengingatkan saat-saat di mana Shoko waktu SD mengajaknya berteman. Lantas Shoko pun berlinang air mata karena hal itu. Soya mengaku bahwa ia sempat mencoba bunuh diri karena ia merasa bersalah kepada Shoko. Hal itu ia lakukan karena ia merasa harus mendapat hukuman. Ia merasa semua yang ia lakukan kepada Shoko telah berbalik menimpanya. Ia selalu dijauhi teman-temannya, dan karena hal itu ia pun hilang kepercayaan diri. Dan sekarang ia memilih menyendiri. Lantas timbul tanda silang di setiap muka teman-temannya. Soya telah kehilangan kepercayaan dirinya. Keesokan harinya, ia memutuskan ingin bertemu Shoko kembali. Ia ingin menebus kesalahannya. Tetapi saat di depan pintu kelasnya, ia dihadang oleh adik Shoko yaitu Yuzuru. Meskipun Shoko ada di dalam, Yuzuru melarangnya untuk menemuinya. Sepulang dari tempat itu, terlihat seseorang memanggilnya. Ia adalah teman sekelas Soya dan ia berkata telah menemukan sepedanya. Lantas perlahan tanda silang itu pun hilang dan Soya menanyakan namanya. Namanya adalah Nagatsuka. Sejak saat itu, Ishida dan Nagatsuka menjadi sahabat. Ishida juga terlihat senang karena ia telah mendapat teman dalam hidupnya. Di hari berikutnya, ia pun mencoba menemui Shoko lagi. Tetapi ia tetap dihadang oleh adik Shoko. Karena penampilannya yang tomboy, ia pun mengaku bahwa ia adalah pacar Shoko. Tetapi kali ini berbeda.
Nagatsuka pun datang dan melawan Yuzuru. Karena keributan itu, Shoko pun jadi melihat Soya. Lantas mereka pun akhirnya bertemu. Yuzuru terlihat tak senang. Mungkin karena kejadian masa lalu yang menimpa kakaknya. Ia pun memotret Soya waktu terjun ke sungai. Hal itu membuat Soya dihukum di sekolah. Tetapi karena hal itu, Yuzuru menjadi dekat dengan Soya dan mengetahui seperti apa Soya saat ini. Setelah itu, Shoko dan Soya semakin akrab. Shoko terlihat ingin menemui teman lamanya yaitu Sahara. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Di tengah perjalanan tak sengaja ia melihat mantannya yaitu Naoka Ueno. Ia pun mencoba mengajaknya bertemu dengan Shoko karena dulunya mereka membuat masalah. Tetapi tak disangka Naoka masih belum berubah. Saat ia bertemu Shoko di jalan, Naoka terlihat ingin mengganggunya tetapi Soya menghalanginya. Alhasil Naoka pun pergi. Keesokan harinya terlihat Shoko yang berpenampilan berbeda. Ia terlihat sangat bersemangat hari ini. Lantas dia pun bertemu Soya dan memberinya hadiah. Ternyata ia berniat mengungkapkan perasaannya kepada Soya. Wah, gimana ya jadinya? Apakah mereka akan berpacaran? Cerita selanjutnya akan Mimin lanjutkan di part 2 ya. Makanya tonton terus BTBX Movies. So, buat kalian yang suka film ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Gua Mimin ahlinya film vitamin, pamit undur diri, bye-bye.